Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinis Mutia Putih, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Ada dua hal mengapa penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti. Yang pertama, terdapat perbedaan keanggotaan di Dewan Keamanan PBB, sehingga perbedaan ini menimbulkan dinamika tersendiri bagi negara-negara di sistem internasional. Dan kemudian yang kedua, terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020 ini. Dewan Keamanan PBB itu sendiri berdiri sebagai badan yang mendukung kerja PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB ini terbagi dua, anggota tetap dan anggota tidak tetap. Untuk anggota tetap, Dewan Keamanan PBB diisi oleh The Big Five, 5 negara yang dulunya merupakan pendiri PBB: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Perancis. Sedangkan untuk keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yang pertama adalah anggota tidak tetap ini terdiri dari 10 kursi, artinya hanya 10 negara yang bisa menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan masa jabatan ini berlangsung selama 2 tahun. Agar bisa terpilih, itu harus dipilih melalui sidang umum Majelis Umum PBB, General Assembly. Dan kemudian yang keempat adalah proses pemilihan dilakukan melalui metode secret ballot election, di mana dibutuhkan 2/3 suara Majelis Umum PBB supaya bisa terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan keanggotaan tidak tetap ini bersifat representasi regional. Ada 4 regional yang dipilih berdasarkan faktor geografis di dunia. Yang pertama itu kelompok regional Asia dan Afrika yang memiliki 5 kursi. 2 kursi untuk Asia, 2 kursi untuk Afrika, 1 kursi untuk Timur Tengah. Yang kedua adalah Eropa Timur dengan jumlah 1 kursi. Yang ketiga Amerika Latin dengan jumlah 2 kursi. Yang keempat Eropa Barat dan lainnya dengan jumlah 3 kursi. Kenapa negara mau menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah prestise, bahwa sebuah rekognisi yang bagus jika sebuah negara terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan membuktikan bahwa diplomasi mereka memang ada nyata dampaknya. Kemudian yang kedua adalah positioning, bahwa menjadi kecenderungan setiap negara yang sedang menjabat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, positioningnya menjadi lebih menguntungkan terkait masalah isu perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang ketiga adalah pengaruh, di mana negara-negara yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini bisa memanfaatkan atau memaksimalkan instrumen keanggotaannya untuk mencapai yang namanya kepentingan nasional mereka. Untuk Indonesia sendiri, pada kontestasi pemilihan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini, sebelum terpilih untuk yang keempat kali di tahun 2018, sudah mencalonkan diri dan selalu terpilih juga kembali sebanyak 3 kali. Yang kali yang pertama itu adalah untuk periode 1973 dan sampai 1974. Pada periode ini Indonesia bersaing dengan Pakistan dan menang dengan total suara 115 suara dari 118 suara. Untuk periode yang kedua itu pada tahun 1995 sampai 1996 melawan Jepang dengan total perolehan suara 164 suara dari 170 suara. Dan yang periode yang ketiga itu pada tahun 2007 dan 2008 yang melawan Nepal dalam kontestasi ini dan kemudian menang dengan jumlah suara 158 suara dari total 192 suara. Pencalonan Indonesia yang kali keempat ini untuk periode 2019-2020 itu diumumkan pada tahun 2009 dan terpilih pada tahun 2018. Bersaing untuk 1 kursi Asia, menggantikan Kazakhstan, melawan Maladewa untuk memperebutkan 1 kursi ini, dan akhirnya menang dengan jumlah 144 suara dari 192 suara. Kenapa negara-negara di dunia ini memilih sebuah negara untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor representasi regional.
Dan itu artinya sebuah negara tidak bisa berkontestasi untuk kursi regional yang dimana bukan negara itu berasal. Kemudian yang kedua adalah faktor normatif, yaitu melihat negara-negara di dunia melihat negara calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini melihat sumbangsih terhadap perdamaian dan keamanan internasionalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah middle power. Artinya negara-negara di dunia cenderung memilih sebuah negara yang dinilai sebagai middle power karena dianggap lebih bisa bertanggung jawab dibandingkan small power dan lebih bisa dipercaya atau lebih bisa representatif sebagai penengah dibandingkan great power atau super power. Nah, hal ini kemudian menjadi rumusan masalah bahwa ternyata menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu tidak bersifat given ataupun bergilir. Rekor sempurna Indonesia sebagai negara yang tidak pernah kalah setiap kali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, meskipun sudah melawan berbagai macam jenis negara. Dan kemudian berujung pada hipotesis bahwa Indonesia adalah middle power yang memiliki reputasi yang baik, middle power yang memiliki reputasi yang baik dalam isu perdamaian dan keamanan internasional yang dibangun dengan sangat baik dalam jangka waktu yang tidak singkat sehingga selalu dipercaya oleh negara-negara di dunia setiap kali mencalon sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian saya adalah mengapa Indonesia terpilih dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama manfaat akademis. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi titik awal untuk meneliti Indonesia sebagai middle power dan kemudian itu manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi titik awal juga atau bagian dari kajian awal formulasi kebijakan luar negeri Indonesia ketika memainkan peranan sebagai middle power. Untuk penelitian ini memiliki 5 studi pustaka yang akan menjadi kajian pertimbangan penelitian ini. Yang pertama itu adalah Campaigning for a Seat on the United Nations Security Council, a Middle Power Reflection on the Role of Public Diplomacy oleh Caitlin Bryan. Penelitian ini menjelaskan bahwa sedikit sekali negara-negara yang mencoba memaksimalkan manfaat dari diplomasi publik yang mereka lakukan demi pencalonan atau demi terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kedua adalah South Africa's Reform Diplomacy and Legitimacy of the UN Security Council oleh Charalampos F. Statopoulos yang menjelaskan diplomasi Afrika Selatan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB, terutama mereformasi keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB, di mana reformasi ini gagal karena adanya faktor-faktor yang tidak mendukung proses diplomasi Afrika Selatan ini. Kemudian yang ketiga adalah South Korea's Climate Change Diplomacy, analyzed based on the perspective of middle power diplomacy oleh Sung Jin Kim. Nah, Sung Jin Kim menjelaskan bahwa Korea Selatan memainkan peranannya sebagai middle power dalam isu iklim dunia. Yang keempat itu adalah haluan baru politik luar negeri Indonesia, perbandingan antara diplomasi middle power Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo oleh Rizky Alfian DKK, di mana ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menjadi presiden itu berbeda metode metode diplomasi middle powernya dengan Jokowi. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki cenderung kepada meta power, sedangkan Joko Widodo cenderung kepada relational power, seperti itu. Nah, untuk literatur review yang kelima itu adalah pola diplomasi middle power Indonesia dalam meredam eskalasi konflik Laut Cina Selatan tahun 2014-2017 oleh Ami Deborah. Nah, penelitian ini menjelaskan bagaimana Indonesia memainkan peranannya sebagai sebagai middle power sehingga bisa tetap menjadi middle power dalam memainkan peranannya sebagai middle power dalam kasus Laut Cina Selatan meskipun bukan negara claimant state. Untuk kerangka konseptual penelitian ini ada dua. Yang pertama itu adalah foreign policy, yang kedua itu adalah middle power. Nah, foreign policy didefinisikan sebagai upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan tingkat lokal dengan menggunakan sistem internasional untuk mempertahankan kepentingan nasional, dan kemampuan negara tersebut untuk menggunakan sistem internasional itu tergantung dengan
situasi power yang mereka miliki. Kemudian kerangka konseptual yang kedua adalah middle power. Middle power adalah negara yang kemudian dikenal sebagai negara level kedua setelah great power atau superpower dan memiliki kapabilitas untuk menjadi great power di tingkat regional. Middle power itu sendiri memiliki 6 indikator. Yang pertama, good international citizens, artinya negara-negara middle power itu cenderung menjadi warga negara dunia yang baik. Kemudian yang kedua adalah multilateralism. Negara middle power cenderung menggunakan solusi multilateralism dalam permasalahan tingkat internasional. Kemudian yang ketiga adalah leadership in crisis management, artinya middle power sering melibatkan diri meskipun bukan sebagai negara yang terlibat dalam krisis, tetapi menunjukkan leadershipnya melalui posisinya sebagai middle power. Yang keempat itu niche diplomacy, di mana middle power itu mengkhususkan dirinya kepada sebuah ceruk bidang tertentu untuk mencapai kepentingannya, karena mereka sadar bahwa sebagai negara yang berada di middle, tentu saja mereka memiliki keterbatasan power, dan akhirnya demi memaksimalkan diplomasi mereka akan memilih bidang-bidang tertentu. Yang kelima adalah intellectual leadership and entrepreneurial leadership, artinya leadership yang menunjukkan solusi-solusi yang bersifat intelektual dan entrepreneurial. Artinya dalam setiap permasalahan di sistem internasional, negara middle power itu cenderung membawa solusi-solusi yang moderat, tidak solusi tradisional seperti yang ditawarkan oleh negara-negara great atau superpower. Dan yang terakhir adalah coalition with like-minded states, artinya negara middle power itu cenderung membuat koalisi dengan sesama negara middle power. 6 indikator middle power ini akan diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai alat analisis kebijakan luar negeri Indonesia di bidang keamanan. Indikator ini akan menjadi tolak ukur apakah kebijakan luar negeri Indonesia di bidang keamanan sesuai dengan koridor sebagai middle power atau tidak. Identitas dan citra sebagai middle power menjadi faktor yang menentukan dan memuluskan Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Oleh karena itu, penting untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah middle power untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Untuk metode penelitian ini, jenis dan pendekatan penelitian adalah kualitatif dan deskriptif analitis. Batasan rentang waktu penelitian itu dimulai pada tahun 2009 ketika Indonesia mencalonkan diri untuk berkontestasi memperebutkan kursi 2019-2020 dan 2018 menjadi akhir rentang waktu penelitian ini karena pada tahun 2018 Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk unit dan tingkat analisis, yaitu adalah unit analisis alias variabel dependen penelitian ini adalah Indonesia. Penelitian ini menjadikan Indonesia sebagai objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Untuk unit eksplanasi atau variabel independen penelitian ini adalah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 karena proses pencalonan ini mempengaruhi perilaku unit analisis penelitian ini. Level analisis penelitian ini berada di level negara karena menjelaskan upaya Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Teknik pengumpulan data digunakan melalui teknik studi pustaka, dan teknik analisis data akan dilakukan berdasarkan melalui tiga proses, yaitu klasifikasi data, kemudian reduksi data, dan kemudian interpretasi data menggunakan kerangka konseptual. Untuk sistematika penelitian ini, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 rekognisi Indonesia sebagai middle power dalam tatanan internasional, bab 3 dinamika dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu perdamaian dan keamanan internasional tahun 2009 sampai 2018, bab 4 analisa upaya Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019-2020, dan bab 5 penutup. Untuk daftar pustaka bisa dilihat pada naskah proposal penelitian. Demikian proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.